Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah. Perkenalkan, nama saya Faisal Tamrin dengan NIM 202222088, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi perencanaan dan evaluasi pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bapeda, adalah lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur, bupati, wakil bupati melalui sekretaris daerah. Badan Perencanaan Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan. Yang pertama, bahwa dalam rangka usaha meningkatkan keselarasan pembangunan daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan daerah. Yang kedua, bahwa dalam rangka usaha menjamin laju pembangunan daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu. Fungsi kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang pertama, penyusunan pola dasar pembangunan daerah. Yang kedua, penyusunan program tahunan daerah. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Yang keempat, penyelenggaraan tugas pemantauan. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah adalah menggunakan pendekatan teknokratif, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah atas, holistik, tematik, dan integratif, dan spasial. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang pertama, Bapeda merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan. Yang kedua, Bapeda dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Struktur organisasi pembangunan daerah. Yang pertama, ada kepala badan, yang kedua sekretaris, yang ketiga bidang dan subbidang. Prinsip pelaksanaan pembangunan daerah. Yang pertama, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Yang ketiga, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Yang keempat, dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Yang kelima, dirumuskan secara transparan, efisien, efektif, dan berkeadilan berkelanjutan. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, rancangan pembangunan jangka panjang. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah. Yang ketiga, rencana pembangunan tahunan. Tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah. Yang pertama yaitu persiapan penyusunan, yang kedua penyusunan rancangan awal, yang ketiga pelaksanaan musrembang, yang keempat perumusan rancangan akhir, yang kelima penetapan. Hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua, belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Yang ketiga, belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Mungkin hanya itu presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.